Ketika Mu Chen membuka matanya sekali lagi, sungai cahaya sudah menghilang. Sebagai gantinya, sebuah aula emas gelap telah muncul di depannya. Aula ini cukup luas dan sepertinya berdenyut dengan dingin seolah terbuat dari logam. Mata Mu Chen menyapu aula besar dan menatap pusat aula dengan ekspresi serius. Di lokasi itu, ada bayangan berdiri. Dari penampilannya, itu tampak seperti baju besi hitam yang berat. Armor hitam tebal ini diukir dengan banyak garis hitam dan mengeluarkan perasaan misterius. Mu Chen menatap baju besi hitam tak bernyawa dan merasakan bahaya darinya. Pada saat yang sama, dia diam-diam mengedarkan energi spiritualnya di dalam tubuhnya. Kemudian, Mu Chen memperhatikan sepasang lampu merah yang dipancarkan dari baju besi tersebut. Sepertinya baju besi itu menatapnya dengan dingin. Ketika cahaya merah memusatkan dirinya pada tubuh Mu Chen, cahaya hitam perlahan-lahan melonjak keluar dari baju besi hitam dan tekanan energi spiritual yang kuat dilepaskan dari baju besi itu. Penyusup. Kamu akan dapat memperoleh seni spiritual jika kamu mengalahkan aku. Sebuah suara tanpa emosi terdengar dari baju besi hitam. Apakah kamu pelindung seni spiritual? Mata Mu Chen terfokus. Tampaknya, ini adalah pelindung yang Penatua Ju Tian sebutkan sebelumnya. Belus. Setelah suara pelindung memudar, platform batu perlahan muncul dari balik baju besi hitam. Lampu hitam bersinar di atas platform batu dan gulir hitam bisa terlihat samar-samar di dalam lampu hitam. Ada raungan binatang kuno pada gulungan ini yang mengeluarkan suara tanpa henti. Ini adalah 4 Dewa Rasi Suci. Selama Mu Chen mengalahkan pelindung misterius di depannya, dia akan bisa mendapatkan seni spiritual ini. Tatapan Mu Chen perlahan menjauh dari 4 Dewa Rasi Suci, dan menuju pelindung dengan baju besi yang berat. Dia merasa itu akan menjadi jalan yang sulit. Lagi pula, dia sudah merasakan tekanan besar dari pelindung bahkan tanpa menyerangnya. Tekanan ini sangat kuat dan Mu Chen sadar bahwa dia bukan lawannya. Mu Chen menggelengkan kepalanya dengan senyum pahit. Jelaslah bahwa seni spiritual pada tingkat ini bukanlah sesuatu yang dapat diperoleh siswa baru. Namun, siapa yang akan membayangkan bahwa kertas hitam misterius di dalam tubuhnya sebenarnya memanggil 4 Dewa Rasi Suci dari dalam. Pelindung itu tidak mengatakan apa-apa lagi dan melangkah maju. Suara benturan logam bisa didengar. Pada saat yang sama, pelindung berubah menjadi seberkas cahaya karena langsung melintas di depan Mu Chen. Kemudian, itu melepaskan pukulan langsung ke arah Mu Chen. Ketika Mu Chen melihat pelindung mendekat dengan agresif, ekspresinya berubah. Mundur bukanlah pilihan lagi. Jadi, dia hanya bisa membela diri dengan menyerang. Dia juga mengecam tinju dan 4 segel kematian tanpa batas terkondensasi dan meletus menuju tinju pelindung. Blar. Namun, segel kematian tanpa batas yang tumpang tindih sebenarnya secara paksa dihancurkan ketika melakukan kontak dengan serangan dari pelindung. Kekuatan yang tersisa dari serangan itu menabrak lengan Mu Chen saat dia melindungi dirinya sendiri. Tubuhnya terbang kembali beberapa ratus meter sebelum akhirnya berhenti. Meskipun Mu Chen menstabilkan tubuhnya, dia sangat terkejut. Pelindungnya terlalu kuat. Dari perkiraannya, baju besi berat ini sudah melampaui level Rong Tian. Bagaimana dia bisa menghadapinya sekarang? Mu Chen menatap gulungan hitam di platform batu di depannya dan tertawa pahit. Penatua Ju Tian benar. Jika seseorang terlalu serakah, mereka akan berakhir dengan tangan kosong. Tidak jauh, pelindung itu tidak memberikan kesempatan bagi Mu Chen untuk beristirahat. Melihat ini, ekspresi Mu Chen menjadi gelap. Dia hanya bisa menggertakkan giginya dan terus menghindari serangan. Dari lokasi tertentu di dalam aula seni spiritual, Penatua Ju Tian dan yang lainnya mengangkat kepala. Di depan mereka, layar cahaya telah terbentuk dan di dalam layar cahaya ini, seorang adegan pelindung mengejar Mu Chen ditampilkan. Yuhu! Meskipun pria kecil itu cukup beruntung untuk mendapatkan 4 Dewa Rasi Suci, sepertinya dia tidak memiliki kekuatan untuk mengalahkan pelindung itu. Pria tua berambut putih menonton adegan ini saat dia tertawa. Penatua Ju Tian juga mengangguk dan menjawab, pelindung, 4 Dewa Rasi Suci, setara dengan fase awal level Hua Tian. Mu Chen hanya di fase akhir level Shenpo.
Kesenjangan di antara mereka terlalu besar. Kesenjangan ini bukanlah sesuatu yang bisa ditutupi dengan teknik. Ketika Mu Chen berhasil mengalahkan Yang Hong yang berada di fase tengah level Rongtian, Penatua Zhu Tian cukup terkejut. Namun, dia tidak menyadari bahwa itu adalah tindakan yang mustahil. Tetapi menilai dari apa yang terjadi sekarang, Penatua Zhu Tian hanya bisa mengatakan itu tidak terbayangkan bagi Mu Chen untuk mengalahkan pelindung itu. Sepertinya bocah ini tidak akan bisa mendapatkan 4 Dewa Rasi Suci. Sejujurnya, aku sebenarnya ingin melihat apakah bocah ini akan berhasil mempelajari seni spiritual. Pria tua berambut putih itu tersenyum. Penatua Zhu Tian menggelengkan kepalanya dan menjawab, tidak bisa dihindari. Peraturan diputuskan oleh Balai Seni Spiritual. Kami hanya dapat membantu dan tidak dapat mengubah aturan. Jika Mu Chen gagal mengalahkan pelindung, maka kita hanya bisa bermain sesuai aturan. Pria tua berambut putih itu mengangguk dan menatap layar cahaya. Pada saat ini, Mu Chen dalam kondisi yang benar-benar canggung. Menilai dari penampilannya, sepertinya dia tidak akan bisa bertahan lebih lama. Saat Mu Chen mundur, dia sekali lagi diserang oleh angin kencang yang dibentuk oleh serangan pelindung. Udara meletus dan hempasan panjang dibentuk saat kaki Mu Chen meluncur melintasi aula. Pada saat ini, darah keluar dari mulutnya. Mu Chen menghapus jejak darah dari mulutnya, tetapi pada saat yang sama, hatinya berantakan. Setiap serangannya tampak rapuh seperti selembar kertas di depan pelindung. Dia tahu bahwa ini disebabkan oleh perbedaan kekuatan. Bahkan jika dia telah maju ke level Rongtian, dia tidak akan bisa mengalahkan pelindung ini. Namun, dia setidaknya akan mampu bersaing dengan itu dan tidak akan berada dalam kondisi canggung seperti sekarang ini. Mata Mu Chen berbinar dan dia mengirim kesadarannya ke laut auranya untuk mencari Tante Jiuyu. Dalam situasi ini, dia benar-benar membutuhkan sedikit bantuan. Di dalam laut auranya, Tante Jiuyu merentangkan tangannya dengan malas dan menjawab, "Jangan datang mencariku. Kekacauan ini bukan disebabkan oleh aku, jadi kamu harus mencari pelakunya sendiri." Mendengar ini, Mu Chen hanya bisa meringis dan mengalihkan pandangannya ke kertas hitam misterius di dalam laut auranya. Sayangnya, Mu Chen tidak dapat melakukan apapun terhadap kertas hitam misterius itu. Karena itu, dia hanya bisa menggelengkan kepalanya. Kekuatan pelindung itu tidak lemah. Menilai dari kekuatanmu saat ini, itu bukanlah sesuatu yang bisa kamu kalahkan. Tapi terkadang, tidak perlu mengalahkannya dalam pertempuran langsung. Aula seni spiritual mungkin artefak spiritual yang luar biasa dan pelindung itu dikendalikan olehnya. Selama kamu dapat memutuskan hubungan antara pelindung dan balai seni spiritual, boneka besi itu tidak akan bisa bergerak sama sekali. Melihat ekspresi Mu Chen yang kesal, Tante Jiuyu melengkungkan bibirnya dan berbicara dengan keras. Memutuskan hubungan? Mu Chen tertegun, dia dengan sigap bertanya, bagaimana caranya? Bagaimana aku tahu? Tante Jiuyu mengangkat tangannya yang lembut. Jelas itu cukup tidak memuaskan karena Mu Chen datang mencarinya setiap kali dia tidak tahu solusi untuk masalahnya. Mu Chen menghela nafas. Sepertinya dia hanya bisa mengandalkan dirinya sendiri. Pada saat ini, matanya berkedip dengan cepat. Untuk memutuskan hubungan antara pelindung dan aula seni spiritual, ia harus terlebih dahulu memahami bagaimana mereka berdua terhubung, kan? Mata Mu Chen berkedip dan memindai melalui baju besi berat di pelindung. Dia bisa melihat ukiran samar berkedip pada permukaan baju besi dan fluktuasi misterius yang dipancarkan darinya. Mata Mu Chen fokus dengan ganas. Fluktuasi ini. Apakah ini fluktuasi formasi spiritual? Betul. Aula seni spiritual mengatur formasi spiritual pada tubuh pelindung untuk mengendalikannya. Selama berhasil menghancurkan formasi spiritual, ia akan dapat memutus hubungan antara balai seni spiritual dan pelindung. Sedikit kegembiraan memenuhi mata hitam Mu Chen. Pada saat ini, pelindung itu bergegas maju. Tepat ketika telah mendekati Mu Chen mengambil kesempatan ini untuk memindai melalui ukiran kompleks pada baju besi dan dengan kuat mengingat di benaknya. Kali ini, Mu Chen terpesona. Namun, dia langsung merangkak kembali. Matanya menjadi lebih cerah karena harapan mengalahkan pelindung. Blar 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 blar.
Selanjutnya, pelindung terus membombardir serangannya terhadap Mu Chen dan Mu Chen terus-menerus dikirim terbang olehnya. Meskipun ia terluka dan lebih banyak darah mengalir keluar dari sudut bibirnya, matanya menunjukkan kegembiraan yang semakin besar. Dia akhirnya bisa memahami formasi spiritual yang diatur pada baju besi pelindung. Dia tahu di mana inti dari formasi spiritual itu berada. Pelindung itu terus menyebabkan aula bergetar saat ia maju sekali lagi. Tapi kali ini, ketika mendekati Mu Chen dan melontarkan pukulan, yang terakhir juga telah mengambil langkah maju. Energi spiritual hitam pekat menyembur keluar dari tangannya dan nyala api hitam menari-nari di dalamnya. Ketika serangan pelindung telah menghantam dadanya, serangan Mu Chen juga berhasil menghancurkan lokasi spesifik dari armor hitam. Di dalam aula, tubuh Mu Chen sedikit gemetar. Kakinya menggesek lantai yang seperti logam dan akhirnya diterbangkan ke pilar batu besar. Darah segar disemprotkan dari mulut Mu Chen. Pada saat ini, Mu Chen sangat pucat. Meskipun dia sudah melebih-lebihkan kekuatan pelindung, dia menemukan bahwa dia masih meremehkan kekuatan level Watian setelah bertahan satu pukulan. Mu Chen menggosok dadanya dan mengeluarkan potongan hitam. Potongan hitam ini menyerupai pot hitam dengan ukiran energi spiritual ditempatkan di permukaannya. Ini adalah artefak spiritual tingkat rendah yang Mu Chen dapatkan di dunia Beichang. Dia tidak pernah menggunakannya selama ini, tetapi pada saat sebelumnya, Mu Chen telah mengaktifkannya. Jika bukan karena potongan hitam ini, sekarang, lukanya akan jauh lebih serius. Mu Chen melemparkan potongan hitam dan menyeka darah dari mulutnya. Kemudian, dia menatap pelindung di kejauhan. Pada saat ini, yang terakhir juga sudah berhenti bergerak. Cahaya merah menyala dari dalam baju besi yang berat. Mu Chen menatap dengan kuat pada pelindung dan mengepalkan tangannya. Meskipun perkiraannya sebagian besar akurat, ia harus menyaksikan hasil akhir untuk mengetahui apakah itu memiliki efek. Jika metode ini gagal memutuskan hubungan antara pelindung dan balai seni spiritual, Mu Chen hanya bisa mencoba memikirkan cara lain. Ketika Mu Chen menatap pelindung, Penatua Jutian dan yang lainnya juga menonton layar cahaya dari lokasi tertentu. Sedikit kejutan muncul ketika mereka melihat pelindung yang tidak bergerak. Dengan indera mereka yang tajam, mereka dapat mendeteksi sesuatu yang abnormal. Cici. Sementara mereka terkejut, tubuh pelindung sedingin es tiba-tiba melepaskan energi spiritual yang tidak teratur. Kemudian, cahaya merah yang dipancarkan dari dalam armor telah redup sebelum benar-benar menjadi hitam. Apa yang terjadi? Melihat ini, Penatua Jutian terkejut dan dia bertanya dengan heran. Dia menghancurkan formasi spiritual tersembunyi di tubuh pelindung dan memutuskan koneksiku dengan pelindung. Sebuah pemikiran disampaikan saat layar cahaya berfluktuasi. Oh! Penatua Jutian dan pria tua berambut putih itu berseru dengan keras. Secara alami, mereka tahu bahwa balai seni spiritual memiliki kemampuan untuk mengendalikan pelindung. Ini dicapai oleh aula melalui formasi spiritual yang ditempatkan di tubuh pelindung. Namun, formasi spiritual ini cukup rumit. Itu tidak akan berhenti bahkan jika sebagian dihancurkan kecuali itu adalah inti dari formasi spiritual. Namun, Mu Chen berhasil menghancurkan inti dari formasi spiritual. Penglihatan dan waktu untuk menangkap peluang ini memang luar biasa. Haruskah aku menyambung kembali ke pelindung? Pikiran makhluk itu disampaikan sekali lagi. Penatua Jutian berpikir sejenak dan menggelengkan kepalanya. Meskipun dia tidak benar-benar mengalahkan pelindung, dia masih berhasil menghentikannya. Karena itu, ia dianggap telah lulus tes ini. Penatua Jutian melirik pria tua berambut putih itu. Yang terakhir juga mengangguk dan berkata, anggap saja dia lolos. Baik. Pikiran ini disampaikan dan kesadaran aula seni spiritual memudar. Si kecil itu. Dia benar-benar mengejutkan. Dia benar-benar berhasil mengalahkan pelindung menggunakan metode seperti itu, seru Penatua Jutian. Pria tua berambut putih itu juga tersenyum. Dia menatap bocah itu dalam keadaan canggung di dalam layar cahaya dan bergumam, tampaknya memang ada bibit yang sangat baik di antara siswa baru tahun ini. Mungkin dalam waktu dekat, dia akan memiliki kualifikasi untuk menantang para senior di puncak. Ketika itu terjadi, itu akan sangat menyenangkan untuk ditonton.
Di dalam aula, Mu Chen akhirnya menghela nafas lega setelah menyadari bahwa energi spiritual telah sepenuhnya menghilang dari dalam tubuh pelindung. Dia segera menghapus keringat dari dahinya. Tampaknya pertaruhannya terbayar kali ini. Dengan kekuatan Mu Chen, akan sangat sulit baginya untuk secara paksa menghancurkan formasi spiritual pada tingkat ini. Oleh karena itu, ia hanya bisa mengamati formasi spiritual dengan hati-hati dan menemukan inti dan garis susunan cahaya penting. Dia akan menghancurkan salah satu dari mereka dan ini akan menyebabkan efeknya benar-benar mengganggu formasi spiritual. Tentu saja, dia hanya berhasil melakukan prestasi ini karena dia mengandalkan Tante Jiuyu. Nyala api ini bahkan bisa membakar energi spiritual. Kalau tidak, dia tidak akan bisa langsung menghancurkan garis formasi spiritual. Tante Jiuyu ini memang kuat. Mu Chen menatap sedikit nyala api hitam pada tubuh pelindung yang sedingin es. Dia tidak bisa membantu tetapi mengeluarkan pujian. Tampaknya dia harus melakukan penggabungan energi spiritual yang disebutkan oleh Tante Jiuyu setelah dia keluar dari balai seni spiritual. Ketika energi spiritualnya menyatu dengan Tante Jiuyu, kekuatan energi spiritualnya akan mencapai tingkat lain. Selain itu, pertempuran dengan pelindung akhirnya membuat Mu Chen mengerti betapa kuatnya ahli level Huatian. Ini membuatnya cukup khawatir. Bagaimanapun, kekuatan Li Xuantong mungkin bahkan lebih kuat dari pelindung itu. Jika dia tidak menjadi lebih kuat, dia tidak akan bisa melawan Li Xuantong. Jelas bahwa dia, Mu Chen, tidak ingin melihat situasi di mana dia benar-benar tidak berdaya di hadapan Li Xuantong. Sepertinya aku harus bergegas dan meningkatkan kekuatanku. Mu Chen bergumam pada dirinya sendiri dan merasakan sedikit pemikiran. Dia segera mengambil napas dalam-dalam dan menekan darah yang mengalir. Kemudian, dia perlahan berjalan maju, melewati pelindung dan menuju platform batu. Dan terhadap tindakan Mu Chen, pelindung itu tidak lagi bereaksi. Dari penampilannya, seolah-olah pemenang telah ditentukan. Meskipun dia telah menggunakan trik. Setelah berjalan melewati pelindung, Mu Chen berhenti di depan platform batu. Dia menatap gulungan hitam yang tergantung di atas platform batu. Ketika dia mengamati gulungan hitam itu dari jarak dekat, dia bisa melihat bahwa 4 sosok binatang di sekitar gulungan itu adalah naga, harimau, burung phoenix dan kura-kura. Ketika mereka menggeram, itu cukup misterius dan terdengar kuno. Mu Chen mengulurkan tangannya dan memegang gulungan hitam. Pada saat ini, gulungan hitam tidak menahan dan membiarkan Mu Chen memegangnya. Dalam sekejap bahwa Mu Chen telah memegang 4 dewa rasi suci, sebuah senyum muncul di wajahnya. Setelah berusaha keras, akhirnya dia berhasil mendapatkannya. Belus. Ketika Mu Chen mendapatkan 4 dewa rasi suci, semburan cahaya keluar dari dalam aula. Kemudian, Mu Chen merasakan ruang terdistorsi dan segala sesuatu di depannya telah berubah. Mu Chen tenang dan segera melihat sekeliling. Kemudian, dia memperhatikan bahwa dia sedang menatap penatua Jutian yang memiliki senyum di wajahnya. Di sebelahnya ada seorang lelaki tua berambut putih. Dan jauh di belakang dua individu ini, ada selusin sosok yang menatapnya dengan rasa ingin tahu. Kamu benar-benar beruntung. Dari peraturan, kamu saat ini tidak memenuhi syarat untuk mendapatkan seni spiritual pada tingkat 4 dewa rasi suci. Mata penatua Jutian menyapu tubuh Mu Chen saat dia tersenyum. Mu Chen tertawa hampa. Namun, jauh di lubuk hati, dia merasa gugup. Mungkinkah penatua Jutian dan yang lainnya berencana mengambil kembali 4 dewa rasi suci? Dia mengerti bahwa dia tidak akan bisa mendapatkan 4 dewa rasi suci tanpa campur tangan kertas hitam misterius di dalam tubuhnya. Penatua Jutian melirik Mu Chen dan sepertinya tahu apa yang dia pikirkan. Tenang. Karena kamu telah memperoleh 4 dewa rasi suci, kami tidak akan meminta kamu untuk mengembalikannya kepada kami. Ini juga dianggap sebagai kesempatan kamu. Maka aku harus mengucapkan terima kasih, penatua Jutian. Mu Chen lega dan dengan cepat mengucapkan terima kasih. Pada saat ini, penatua Jutian tersenyum dan melambaikan lengan bajunya. 4 balok lainnya melintas di dekat Mu Chen dan 4 sosok muncul dari dalam. Itu Luoli, Yang Hong, Mu Kui dan Bing King. Mereka berempat memiliki energi spiritual yang lebat keluar dari tubuh mereka.
Jelaslah bahwa mereka telah mengalami pertempuran juga. Namun, menilai dari ekspresi mereka mengendalikan pertarungan. Ketika mereka berempat muncul, mereka melihat ke arah Mu Chen yang ada di depan mereka. Namun, mereka tertegun ketika mereka melihat ekspresi pucat Mu Chen dan pakaian sobek. Apa yang terjadi? Ekspresi Luoli berubah dan buru-buru berjalan maju. Saat ini, kondisi Mu Chen bahkan lebih buruk daripada kondisi yang dimilikinya setelah bertarung melawan Yang Hong. Mu Kui dan Bing King juga terkejut saat mereka menatap Mu Chen. Hanya mata Yang Hong yang mencibir. Jelas bahwa dia suka melihat Mu Chen dalam menderita. Yuhu, bocah ini bertemu dengan pelindung seni spiritual tingkat dewa yang memiliki level Huatian dan dipukuli sampai babak belur. Penatua Jutian terkekeh. Pelindung level Huatian. Ketika kata-kata ini diucapkan, Luoli, Mu Kui dan Bing King benar-benar terpana. Mereka semua benar-benar memperoleh seni spiritual tingkat kuasi dewa. Namun, pelindung yang mereka hadapi hanya di fase tengah level Shenpo. Mu Chen ini sebenarnya telah bertarung melawan pelindung di level Huatian. Seni spiritual seperti apa yang dia temukan? Memang si tak tahu diri. Yang Hong mencibir. Bocah ini, menurutmu kamu itu siapa? Dia sebenarnya tidak tahu kekuatannya sendiri dan bahkan berani menyentuh seni spiritual tingkat dewa. Mu Chen melirik Yang Hong dan benar-benar mengabaikannya. Ini membuat wajah Yang Hong membiru. Karena aku menemukan satu, aku berusaha untuk mendapatkannya. Mu Chen mengarahkan senyum ke arah Luoli. Luoli menggelengkan kepalanya tanpa daya. Dia tidak akan membuang kesempatannya karena upaya yang satu ini. Yuhu. Dia tidak gagal. Penatua Jutian tersenyum. Tidak gagal. Luoli dan yang lainnya membeku ketika mereka mendengar ini. Sedikit ketidakpercayaan muncul di mata mereka. Mereka menatap Mu Chen yang benar-benar pucat dan dalam keadaan melongo. Jika dia tidak gagal, apakah itu berarti dia telah berhasil? Mu Chen benar-benar mengalahkan pelindung di level Huatian. Bagaimana ini mungkin? Meskipun dia menggunakan trik, itu masih dianggap sukses. Bocah ini tidak sesederhana yang kamu pikirkan. Penatua Jutian tersenyum ke arah Mu Chen. Menatap Penatua Jutian yang telah mengungkapkan rahasianya, Mu Chen hanya bisa tertawa masam. Kemudian, dia tersenyum ke arah Yang Hong yang memiliki ekspresi suram dan berkata, "Maaf. Kamu salah menebak, hi." Ekspresi Yang Hong berubah biru. Sedikit ketidakberdayaan mengisi hatinya. Awalnya, dia berpikir bahwa dia akan melampaui Mu Chen setelah dia memperoleh seni spiritual tingkat kuasi dewa. Namun, siapa yang akan membayangkan bahwa bajingan ini benar-benar akan mengalahkan pelindung level Huatian? Meskipun dia tidak tahu trik apa yang digunakan Mu Chen, tetapi bisakah perbedaan kekuatan sebesar itu bisa ditutupi oleh trik yang sederhana? Di luar aula seni spiritual, sinar meledak dan Mu Chen dan tokoh lainnya muncul. Ketika masing-masing dari mereka memperoleh seni spiritual, terbukti bahwa perjalanan mereka ke balai seni spiritual telah berakhir. Namun, ekspresi Yang Hong tetap agak suram bahkan setelah mereka meninggalkan aula seni spiritual. Dia melirik Mu Chen dengan cemberut dan menghilang ke kejauhan. Pada saat ini, dia dipenuhi dengan rasa tidak percaya dan ngeri ketika dia mendengar bahwa Mu Chen telah mengalahkan pelindung di level Huatian. Mu Chen melirik siluet Yang Hong sebelum menarik kembali tatapannya. Di sisi lain, Mu Kui dan Bing King menatap Mu Chen dengan rasa ingin tahu. Mereka ingin tahu seni spiritual apa yang telah Mu Chen peroleh di dalam balai seni spiritual. Namun, tidak sopan untuk menanyakannya. Dengan demikian, mereka hanya bisa mengangkat tangan mereka ke arah Mu Chen sebelum pergi. Kemana rencana kamu selanjutnya? Mata Luoli yang indah menatap Mu Chen saat dia bertanya dengan lembut. Aku akan pergi ke salah satu formasi konvergensi spiritual peringkat tinggi di dalam Akademi Beichan. Mu Chen tersenyum. Karena dia sudah mendapatkan seni spiritual, dia harus memahami waktu dan mulai berkultivasi. Waktu hampir habis dan dia harus melakukan terobosan ke level Rongtian dalam 2 bulan ini. Selain itu, ia harus menyelesaikan penggabungan energi spiritual. Bagaimanapun, dia merasakan tekanan besar dari Li Xuantong.
Mata Luoli berkedip-kedip. Dia sangat cerdas dan bisa menebak mengapa Mu Chen berusaha keras untuk berkultivasi. Jika itu karena Li Xuantong, kamu tidak perlu peduli padanya. Luoli sedikit ragu sebelum dia berbicara. Mu Chen tersenyum. Matanya menatap wajah candu dan mempesona gadis di depannya. Penampilan ini, senyum ini, rambut ini, dada ini, sangat menyihir. Mengapa kamu menatapku seperti itu? Wajah Luoli menjadi sedikit merah setelah dia menyadari Mu Chen menatapnya dengan aneh. Mu Chen mengulurkan tangannya dan memegangi tangan gadis itu yang ramping dan halus. Tekstur lembut ini membuatnya hampir mustahil untuk dilepaskan. Saat ini, wajah Luoli memerah. Matanya dengan cepat mengamati sekeliling. Hanya untuk memantau situasi bahwa tidak ada orang di dekatnya, terus dia pasrah. Itu bukan karena Li Xuantong. Mu Chen menggigit bibirnya dan menatap gadis di depannya. Wajahnya yang tampan telah berubah sedikit dan mengungkapkan sedikit tekad. Aku tidak tahu apa yang membebanimu, tetapi, karena kamu mengatakan kepadaku di jalan spiritual bahwa kamu akan melindungi punggungku, maka menurutmu siapa yang berdiri di depanmu? Luoli menatap Mu Chen. Dalam matanya yang seperti gelas, sedikit emosi muncul. Mungkin aku tidak memenuhi syarat saat ini. Namun, aku percaya bahwa aku akan dapat melakukannya di masa depan. Ketika itu terjadi, aku akan memenuhi janjiku. Karena itu, aku saat ini bekerja keras untuk mencapainya. Suara lembut Mu Chen mengungkapkan tekadnya. Karena kamu berdiri di belakangku. Secara alami, aku akan menjadi imam kamu. Luoli menggigit bibirnya dan menatap Mu Chen. Setelah beberapa saat, dia menunjukkan sedikit senyum dan menganggukkan kepalanya. Aku akan pergi dulu. Apakah kamu berencana untuk ikut denganku? Mu Chen tersenyum. Luoli menggelengkan kepalanya dan menjawab, aku akan tinggal di daerah siswa baru selama beberapa hari ke depan. Karena kamu telah menerobos top 1 peringkat roh, ada kemungkinan bahwa orang lain akan datang karena marah. Dengan cara ini, aku dapat membantu kamu menghadapi situasinya. Meskipun Mu Chen telah menyelesaikan masalah ini dengan Molun sebelumnya, rumor yang menyebar darinya tidak terlalu baik. Oleh karena itu, Luoli berharap bahwa insiden semacam ini tidak akan terjadi lagi. Mu Chen mengangguk. Dia tidak tahu siapa itu Su Ling'er dan tidak tahu kepribadiannya. Karena itu, yang terbaik adalah sedia payung sebelum banjir. Dengan kekuatan Luoli, dia seharusnya tidak lebih lemah dari Su Ling'er. Selain itu, jika Su Ling'er mengambil tindakan, dia bisa menyelesaikannya lagi setelah dia selesai berkultivasi. Kalau begitu aku akan cabut dulu. Mu Chen menjawab dan tidak lagi ragu-ragu. Dia berubah menjadi sosok cahaya saat dia menuju ke kedalaman Akademi Beichan. Luoli menatap sosok Mu Chen yang sudah pergi dan senyum di wajahnya perlahan memudar. Setelah beberapa saat, dia menghela nafas sebelum menghilang dari lokasi ini. Saat Mu Chen menuju ke kedalaman Akademi Beichan, dia akan melihat sekeliling. Di tempat ini, ada banyak individu yang bergegas di langit. Fluktuasi energi spiritual yang dipancarkan dari orang-orang ini sangat kuat. Area ini biasanya dipenuhi oleh para senior dan kekuatan mereka secara alami jauh lebih kuat daripada para siswa baru. Mata Mu Chen menatap ke arah tertentu. Dari lokasi itu, fluktuasi energi spiritual yang kuat melonjak keluar. Itu adalah arah formasi konvergensi spiritual. Apalagi peringkatnya tidak rendah sama sekali. Mu Chen merenung sejenak sebelum dia bergegas ke kanan. Di arah itu, ada formasi konvergensi spiritual peringkat 6. Dia belum pernah melihat formasi spiritual pada peringkat ini sebelumnya dan jika dia bisa mengolahnya, hasil kultivasinya pasti akan melebihi hasilnya jika dia mengolahnya di luar itu. Meskipun formasi konvergensi spiritual peringkat 6 per hari itu akan membutuhkan banyak biaya sewa, namun Mu Chen tidak memperhitungkannya. Setelah terbang sekitar 10 menit, Mu Chen memperlambat langkahnya. Matanya terfokus pada pemandangan di depannya. Di tempat ini, ada distorsi yang sengit dan telah membentuk pintu cahaya besar. Bahkan jika mereka dipisahkan oleh jarak, Mu Chen bisa merasakan tekanan kecil dari aura spiritual bergegas keluar dari pintu. Seleret-seleret desir.
Pada saat ini, banyak tokoh akan masuk ke pintu cahaya. Jelaslah bahwa mereka adalah siswa yang berencana untuk memasuki formasi konvergensi spiritual peringkat 6 untuk pengembangannya. Melihat ini, Mu Chen memuji sebelum mengikuti arus orang dan dibebankan ke formasi konvergensi spiritual peringkat 6. Dalam sekejap Mu Chen telah memasuki formasi konvergensi spiritual peringkat 6, dia merasakan gelombang kuat aura spiritual bergegas ke arahnya. Pada saat yang sama, tubuhnya terasa cukup berat seolah-olah ada gunung di punggungnya. Mu Chen dengan cepat mengedarkan energi spiritual di dalam tubuhnya untuk menahan rasa berat ini. Dia mengangkat matanya dan melihat sekeliling. Kemudian, kejutan memenuhi matanya. Formasi konvergensi spiritual peringkat 6 lebih besar dari yang diharapkan Mu Chen. Itu memiliki dataran lembah, gunung dan aliran sungai. Dari penampilannya, itu tampak seperti tempat yang indah, namun terpencil. Dalam area ini, kabut samar akan keluar. Namun, itu bukan kabut biasa yang akan ditemui seseorang secara normal. Sebaliknya, itu dibentuk oleh aura spiritual dunia. Biasanya, kabut ini hanya akan terbentuk ketika aura spiritual dunia telah mencapai tingkat kekayaan tertentu. Apalagi itu sangat bermanfaat untuk berkultivasi. Seperti yang diharapkan dari formasi konvergensi spiritual peringkat 6. Mu Chen melihat kartu nilai spiritual di tangannya dan memperhatikan bahwa total 4.000 nilai spiritual berkurang. Dengan kata lain, formasi konvergensi spiritual peringkat 6 akan mengurangi 4.000 nilai spiritual setiap hari. Karena Mu Chen memiliki sekitar 500.000 nilai spiritual, dia hanya bisa berkultivasi di tempat ini selama sekitar 3 bulan. Mu Chen menyingkirkan kartu nilai spiritualnya dan tersenyum masam. Beruntung dia mendapat sedikit nilai spiritual dari kompetisi siswa baru. Kalau tidak, dia tidak akan memiliki nilai spiritual yang cukup untuk berkultivasi dalam formasi konvergensi spiritual peringkat 6. Apakah ada kondisi lain untuk melakukan penggabungan energi spiritual? Mu Chen melirik sebelum bertanya ke Tante Jiuyu. Kamu harus menemukan lokasi dengan kepadatan aura spiritual yang tinggi. Juga, akan lebih baik jika sangat dekat dengan danau yang dalam. Pikiran Tante Jiuyu disampaikan kepada Mu Chen. Danau yang dalam. Mu Chen agak bingung, tapi dia tidak menanyakan alasannya sekarang. Sebagai gantinya, dia bergegas ke kedalaman formasi konvergensi spiritual. Jelaslah bahwa aura spiritual menjadi lebih padat ketika dia mendekati pusat formasi konvergensi spiritual. Dibandingkan dengan sebelumnya, Mu Chen melambat saat dia terbang melintasi tempat itu. Aura spiritual bergemuruh akan memasuki tubuhnya setiap kali dia menarik napas, menyebabkan tubuhnya menjadi jauh lebih santai. Mu Chen terus menuju ke kedalaman formasi konvergensi spiritual, dan dalam waktu sekitar 10 menit, dia secara bertahap melambat dan mengungkapkan sosoknya. Garis pandangnya menatap ke bawah. Di lokasi itu, ada 2 gunung raksasa yang terhubung di puncak. Karena hubungan ini, ia telah membentuk danau besar. Danau itu tampak cukup jernih dan pada pandangan pertama, tidak mungkin untuk melihat dasar danau ini. Jelas bahwa itu cukup dalam. Kabut spiritual padat melayang di atas danau. Bahkan ketika badai yang kuat telah muncul, itu gagal menghilangkan kabut spiritual. Dia turun dan mendarat di permukaan air. Ketika dia mendarat, kakinya menyebabkan riak di permukaan danau. Ini karena aura spiritual di tempat ini terlalu padat dan menyebabkan tubuh Mu Chen menjadi jauh lebih berat. Mu Chen melirik sekeliling. Seharusnya ada beberapa siswa yang diam-diam berkultivasi di dekat danau ini. Namun, itu cukup sepi dibandingkan dengan di luar. Jika dia berkultivasi di tempat ini, dia mungkin tidak akan terganggu. Apa yang harus aku lakukan sekarang? Mu Chen bertanya lagi. Menyelam ke bawah danau untuk persiapan. Tante Jiuyu menjawab dengan lemah. Menyelam ke bawah danau? Mu Chen tertegun. Di dalam aura lautnya, Tante Jiuyu merentangkan tangannya dengan anggun ketika menjawab, sangat sulit untuk melakukan penggabungan energi spiritual. Karena itu, kamu akan memerlukan bantuan kekuatan eksternal. Adapun kekuatan eksternal ini, kita bisa menggunakan tekanan air untuk menggantikannya.
Air di dalam danau ini memiliki aura spiritual, dengan demikian, tekanan darinya jauh melebihi tekanan air biasa. Begitu kamu mencapai dasar danau, tekanan air akan merembes ke tubuh kamu dari segala arah. Ketika itu terjadi, kamu dapat menjalin api siluman Jiuyu dan energi spiritual kamu dan tekanan air yang merembes ke tubuhmu akan membantu energi spiritualmu menyatu dengan api siluman Jiuyu secara bertahap. Tentu saja, lebih mudah diucapkan daripada dilakukan. Sedikit kesalahan akan menyebabkan tubuh dan meridian kamu menderita cedera parah. Selain itu, api siluman Jiuyu sangat sombong. Bahkan dengan ikatan garis darah, api siluman Jiuyu bukan milik kamu. Karena itu, kamu harus menanggung rasa sakit ini atau semua yang telah kamu lakukan akan berakhir sia-sia. Jadi, apakah kamu siap? Mu Chen menarik napas dalam-dalam dan matanya menjadi serius. Pada akhirnya, dia mengangguk berat tanpa ragu-ragu. Mari kita mulai. Sedikit keganasan muncul dalam mata hitam Mu Chen. Kemudian, dengan suara gemerincing, dia terjun langsung ke danau yang jernih dan riak-riak air menyebar. Sosok Mu Chen seperti ikan saat ia menuju ke bawah danau.